penggunaan sunscreen itu memang perlu diulang setiap 2 jam sekali. 2 jam? Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang ya di channel Denger-Denger nih, persembahan dari Le Mineral bersama saya Ivy Batuta. Seneng banget kita ketemu lagi. Sekarang saya tanya dulu, siapa yang di masa pandemi ini jadi rajin berjemur? Saya. Saya juga nih ya, karena kan kita tahu ya bahwa katanya manfaat sinar matahari itu banyak sekali, terutama juga dalam penanggulangan virus COVID-19. Nah ya udah, kita nggak mau ngebahas itu, tapi yang mau kita bahas adalah denger-denger nih, ini sinar matahari nih bisa bikin kita penuaan dini. Oh no, nggak ada perempuan yang mau penuaan dini. Tapi kalau ditanya ke laki-laki juga pastinya nggak mau ya, mengalami yang namanya penuaan dini. Nah makanya langsung aja kita coba cek-cek deh sebetulnya seperti apa sih penuaan dini itu dan cara mengatasinya tuh seperti apa. Jadi bersama dengan saya ini sudah hadir seorang dokter cantik ya. Ada Dokter Friska Natasha, diploma AAAM. Dokter Friska adalah dokter estetik sejak tahun 2017. Beliau menyandang gelar diploma American Academy of Aesthetic Medicine dan berpengalaman pada tindakan filler, botox, thread lift. Kayaknya aku perlu nih yang dipelajari dari dalam dan luar negeri. Dan saat ini merupakan head doctor di salah satu klinik terbesar di Jakarta yaitu klinik Dermapro. Hai dokter. Halo Mbak Ivy, apa kabar? Kabar baik dokter, gimana? Aku kabarnya baik. Aduh seneng banget dan saya bisa konfirmasi mengenai katanya dengar-dengar nih sinar matahari bikin penuaan dini. Yang langsung pingin kita tahu tuh adalah apa itu penuaan dini dan ciri-ciri ya penuaan dini atau gejala-gejalanya itu seperti apa? Oke, biasanya dari usia 25 tahun kulit kita itu akan kehilangan nutrisi-nutrisinya, termasuk kolagen, elastin, kemudian kelembaban kulit juga ikut menurun. Dan biasanya kita yang terlihat di kulit itu adalah, kerutan-kerutan pada kulit. Jadi kerutannya itu biasanya ada 2 macam, kerutan yang timbul pada saat kita berekspresi misalnya ngobrol, tertawa, itu kerutannya baru muncul, baru kelihatan. Ada juga kerutan yang satu lagi yang, ini grade-nya kita bilang lebih parah sebenarnya, di saat orangnya diem aja kerutannya udah terlihat. Nah kemudian yang kedua, selain tadi yang pertama adalah kerutan, yang kedua adalah hilangnya kekenyalan kulit. Nah kalau, secara gampangnya kita bisa lakukan tes gampang ya, cubit tangan kita kemudian dilepaskan. Nah kalau kurang dari 1 detik dia kembali ke bentuk posisi awalnya, itu berarti kekenyalan kulitnya masih bagus. Dan itu bisa dicek di seluruh area, badan baik di tangan termasuk di area wajah. Gitu, Heeh. itu yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kulitnya menjadi lebih kering dan lebih tipis. Ini biasanya pembuluh darah juga tampak, lebih kelihatan, kemudian garis-garis halus di wajah juga tampak lebih jelas. Kemudian yang terakhir adalah, dark spot atau flek-flek hitam pada wajah. Itu saya punya tuh dokter, dark spot ini gitu loh. Aduh, serem. Nah, dokter tadi di awal udah bilang bahwa di masa pandemi wajib berjemur nih. Dengar-dengar nih, berjemur juga menyebabkan penuaan dini karena paparan sinar mataharinya itu sebenarnya nggak bagus buat kita. Itu gimana dokter? Jadi memang berjemur itu, diperlukan dalam intensitas yang rendah. Terutama apalagi kalau kita ini, orang yang tinggal di Indonesia, dekat dengan garis khatulistiwa, intensitas sinar UV dari matahari itu lebih tinggi dibandingkan orang yang tinggalnya, lebih mengarah ke kutub, baik ke kutub utara maupun ke kutub selatan. Sebab itu kalau dari, Perdoski, yaitu Persatuan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin di Indonesia menganjurkan, berjemur pada pukul 9 pagi dengan durasi 5 sampai 10 menit saja. Maksimal 15 menit setiap harinya. Oh gitu. Nah kalau misalnya kita, berjemur diperlukan tentunya dengan intensitas yang, apa namanya tadi, intensitas Rendah lah. rendah gitu. Terus kemudian ada nggak yang perlu kita lakukan supaya kita tuh tidak mendapatkan paparan sinar matahari yang jahat? Oke. Jadi, tadi kan udah waktunya mesti diatur juga yang jam 9 pagi tadi. Selain itu kita juga perlu melindungi beberapa area. Jadi sebenarnya, seluruh kulit di tubuh kita itu bisa menyerap sinar matahari, bisa menyerap sinar UV tadi. Jadi untuk area wajah sebaiknya dihindari.
Oke, jadi pada saat kita berjemur nggak perlu lah ya muka kita langsung tengadah ke atas gitu kayak nantangin matahari. Kalau Oke. seandainya pada saat memang sedang berjemur ya nggak usah pakai sunblock di badan, karena itu justru menghalangi UV-nya, diserap. Oh. Tapi kalau untuk di wajah ya, jangan sampai kena lah, itu ibaratnya kan UVB Iya sebenarnya iya iya ini. iya iya. UVB-nya itu jangan sampai, kena ke kulit wajah, ya pakailah sunblock, pakailah, Oh. kacamata, Mhm mhm. topi Mhm gitu. Tapi mhm. kalau untuk kulit badan 5 sampai 10 menit ya nggak apa-apa, biarin aja dia tanpa sunscreen. Oh Mhm. gitu. Nah denger-denger nih ya, pemakaian sunscreen ini sebetulnya juga perlu dilakukan di dalam ruangan. Itu bener dokter? Iya bener banget. Jadi sunscreen, wajib dipakai setiap hari baik di dalam maupun di luar ruangan. Oh gitu, padahal kan bukannya kita kayaknya pada saat beraktivitas aja pakai sunscreen? Karena meskipun kita di dalam ruangan, tapi si Iya sinar UV itu terutama yang disebut sinar UVA, iya. dia itu bisa menembus masuk ke dalam, rumah Mhm. melalui jendela atau ventilasi. Jadi, bisa dipantulkan masuk ke dalam rumah dan tetap mengenai kulit. Jadi meskipun beraktivitas di dalam rumah, kita kan rumahnya juga nggak mungkin gelap gulita, bener-bener nggak ada cahaya sama sekali ya. Jadi kalau seandainya ada pun sedikit cahaya yang masuk melalui jendela, melalui ventilasi, tetap wajib pakai sunscreen. Nah, dokter kalau misalnya nih, tadi kita udah dengar pemakaian sunscreen, tapi dengar-dengar juga ya mengenai pemakaian sunscreen ini katanya perlu di-reapply Mhm. Jadi, penggunaan sunscreen itu memang perlu diulang setiap 2 jam sekali. 2 jam. 2 jam sekali. Oh. Karena memang, pada saat kulit kita terkena sama sinar UV, si sunscreen yang kita pakai itu juga otomatis menguap dan hilang. Dan dia cuma bisa bertahan paling lama sekitar 2 jam, sesudah itu sudah tidak memberikan proteksi terhadap kulit dan harus diulang penggunaannya. Nah, dokter di luar sana banyak sekali beredar sebetulnya nih kita mau ngebahas dulu lah tentang sunscreen Mhm ya, mhm. karena sesuai dengan apa yang kita bahas. Nah, apa namanya, banyak sekali kan, produk sunscreen di luar Mhm sana. mhm Dokter bisa mhm. kasih rekomendasi nggak sih sebetulnya yang dibutuhkan kita supaya nggak aging dan melindungi ini tuh seperti apa sih? Jadi, tujuan kita penggunaan sunscreen itu kan sebenarnya untuk menghindari paparan sinar UV Ya ke kulit. ya Jadi UV itu ya ada 2 macam yang merusak kulit, ada UVA dan UVB. ya Nah, kita juga harus pakai sunblock yang meng-cover, ya. kedua jenis UV ini. SPF-nya juga biasanya yang dianjurkan itu minimal 30 SPF, jadi bagusnya memang antara sekitar 30 sampai 50. Kalau di atas 50, dia tidak meningkat secara signifikan terhadap proteksi yang dia berikan. Mmm, Jadi kalau 100 bukan berarti jadi 2 kali lipat gitu, boleh jadi 4 jam gitu ya, kirain begitu. enggak juga. Jadi, Oh. paling bagus sih sebenarnya pakai yang 30 sampai 50 dan kemudian diulang setiap 2 jam, gitu. Mmm. Nah, dokter kemudian tadi sudah disampaikan mengenai tanda-tanda penuaan dini ya. Berarti cara mengantisipasinya gimana, dokter? Nah, untuk mengantisipasinya kita perlu tahu dulu Mhm kira-kira yang menyebabkan penuaan dini itu apa aja sih? mhm Nah, kalau, biasa kita bagi menjadi 2 bagian besar, faktor mhm yang dari dalam diri kita ataupun faktor dari luar. Kalau mhm. dari dalam diri seperti usia, kemudian, usia ya semakin bertambah usia seseorang tentu tanda-tanda penuaan semakin jelas. Iya. Kemudian ras, kalau kita perhatikan orang dengan, ras kulit putih itu cenderung lebih gampang mengalami penuaan dibandingkan orang dengan kulit yang lebih gelap. Itu Oh. karena, dalam kulit orang yang ras kulit putih itu, dia mengandung sedikit pigmen melanin dibandingkan Mmm. orang kulit gelap. Nah, sedangkan si pigmen melanin ini berfungsi sebagai sunblock alami pada kulit kita. Oke. Nah, kalau misalnya sudah, kayak begitu diapain dong? Misalnya udah mengalami gitu, Kalau udah seandainya sudah terbentuk, tanda-tanda penuaan, memang kita perlu, tindakan yang lebih advance ya. Tetap treatment di rumah yang kayak pakai krim-krim pelembab, kemudian eksfoliasi secara rutin, itu tetap diperlukan. mhm. Dan, untuk kasus yang lebih parah kita bisa lakukan treatment tambahan di klinik. Mmm, mhm Itu kita mhm. bisa lakukan peeling, Mhm kemudian kayak laser untuk rejuve, mhm pemberian skin booster, mhm dan kemudian ada juga faktor-faktor dari luar. Dari luar mhm. ini, terutama sinar matahari sih sebenarnya yang paling merusak kulit. Mmm, Si mhm. sinar UV itu tadi, ada UVA dan UVB. Kalau si UVB itu, dia panjang gelombangnya cuma nyampe ke permukaan kulit doang. Jadi itu Mmm. yang biasa bikin kulit kita gosong, Mmm, jadi mhm gelap. Kalau mhm UVA dia nembus lebih ke dalam, itu yang bikin kulitnya, jadi nggak elastis lagi, mhm jadi keriput, mhm jadi mhm. beda fungsi.
Dan kalau gimana caranya kita menghindari itu semua ya, menghindari penuaan dini ya kita hindari semua faktor-faktor itu. Tentu usia dan ras ya kita nggak bisa apa-apain. Mhm, Kemudian kalau, dari luar ya tadi kita bisa perbaiki, pola mhm, aktivitas ya jangan terlalu banyak aktivitas di luar ruangan. mhm, Kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan pakai sunscreen mhm, yang mhm, cukup dan mhm, apply yang cukup. mhm, Kemudian, pola makan yang sehat, mhm. hindari rokok dan alkohol. Kemudian pola tidur dan stres juga berpengaruh. Oke, nah tadi dokter udah, sebutkan kan misalnya kayak pakai, krim-krim perawatan dan lain Mhm, sebagainya. Dengar-dengar nih gitu ya, kan memang, di luar sana tuh banyak, krim wajah bukan cuma untuk wajahnya aja tapi juga untuk mata, iya, gitu eee, loh. Dan mata ini kan mhm, kayaknya paling sensitif ya, Dok? mhm. Mhm, Jadi kalau kita perhatikan, kadang-kadang orang bilang, mata tuh nggak bisa menipu ya. Kalau lihat kerutan di area mata meskipun kulitnya ini kayak kenceng habis ditarik gitu, tapi mata tuh tetap keriputnya nggak bisa di ini. Jadi karena memang kulit daerah sekitar mata itu, lebih tipis dibandingkan kulit di wajah yang lainnya. mhm, Jadi memang lebih rentan, terhadap tanda-tanda penuaan terutama kerutan-kerutan tadi. mhm, Jadi, penting penting untuk penggunaan eye cream itu sedini mungkin, sudah penting. Jadi jangan sampai udah muncul kerutan baru, mulai sibuk pakai eye cream, karena penggunaan eye cream seperti itu kan tidak instan. mhm, mhm. Jadi dia butuh waktu lama, mungkin pakai setahun baru kelihatan hasilnya, baru bisa kita bandingkan, oh ini yang pakai eye cream, ini yang nggak pakai eye cream. Tapi kalau baru pakai seminggu ya nggak ada bedanya. Oke, berarti pada saat kita berjemur juga nggak ada salahnya pakai kacamata ya untuk Iya bisa melindungi iya, mata ini benar dari paparan benar sinar matahari benar benar langsung. benar. Oke, Mhm ya kan karena ini yang memang kita bahas mhm bagaimana paparan sinar matahari itu bisa mengganggu, dan juga menyebabkan penuaan, mhm. dini ya. Oke, nah dokter tahu nih ya bahwa, di luar sana itu dengar-dengar nih banyak banget, perawatan kulit sebetulnya yang dipakainya itu harus berlapis-lapis. Mhm. Ada yang 7, ada yang 10, ada yang 12. Dokter yang pernah dengar berapa paling banyak? 20, Hah? 20? 20 lapis. Kalau 20 lapis, ini gimana itu waktu yang dibutuhkan, Dok? Ya sejam cuma buat ngoles-ngoles doang kayaknya. Nah, menurut dokter gimana efektivitasnya? Mhm. Nah, kalau menurutku tren ini kan sebenarnya berlangsung awalnya itu dari, Korea Selatan. Iya, Kalau kita perhatikan jenis kulit orang yang tinggal di daerah Korea Selatan dengan Indonesia tentu berbeda, eee, iklimnya juga berbeda. Kalau seandainya di sana, cenderung lebih kering dibandingkan dengan orang-orang di Indonesia. Jadi untuk kelembaban udaranya juga di sini lebih tinggi. Jadi kalau seandainya, balik lagi kalau seandainya orang yang di Indonesia memang kulitnya kering bahkan sangat kering, ya nggak ada salahnya dia pakai moisturizer berlapis-lapis. Tapi kalau seandainya dengan kulit rata-rata orang Indonesia yang berminyak, pori-pori besar, pakai jangankan pakai 10 lapis, pakai 3 lapis kadang-kadang aja udah langsung komedoan, sensitif di mana-mana. mhm. Ya balik lagi, jadi aku nggak bilang, itu salah atau benar, kembali lagi ke jenis kulit masing-masing. Nah, kita dapat pelajaran berharga tuh ya teman-teman semua dari Dokter Friska di sini, yang pasti kita jadi tahu bahwa penuaan dini ini memang di masa-masa sekarang karena kita ya memang ada, cara untuk mengantisipasi COVID-19 ini dengan berjemur, terus kita berjemur tapi kelamaan. Mhm, Nah, memang salah satu yang dokter ingatkan adalah dengan pemakaian sunblock atau iya sunscreen, benar. gitu. Itu yang paling penting dan, sinar matahari sebenarnya bisa masuk dari mana aja, jadi Mhm, muka kita ini harus kita lindungi sih mhm sebetulnya dengan tadi tuh untuk area mata supaya yang lebih sensitif kita pakai kacamata, kacamata, atau misalnya pakai sunscreen yang harus re-apply setiap 2 jam 2 jam, sekali. Dan juga tadi dokter sudah, apa namanya, kasih tahu kita SPF, udah gitu PA+++ plus plus, 30 sampai 50 mhm, gitu ya. Aduh dokter terima kasih banyak ya. sama-sama. Senang banget ngobrol sama dokter, sekaligus juga nih pokoknya saya mau mengingatkan bahwa menjaga kesehatan itu penting banget ya. Yang pasti di masa seperti sekarang ini protokol kesehatan itu harus selalu kita patuhi. Dan selain protokol kesehatan juga pastinya menjaga asupan nutrisi dan tadi, Dokter Priska juga sudah bilang bahwa dengan nutrisi yang baik sebetulnya kesehatan kulit muka itu juga terjaga, kesehatan Benar, kulit pada umumnya mhm, ya. Nah yang paling penting juga nih, rutin minum air mineral setiap hari ya teman-teman semua ya. Oke, pokoknya emang selalu menarik deh ya channel denger-denger nih persembahan dari Le Mineral ini. Buat teman-teman semua kalau misalnya pengen tanya-tanya ya di setiap episodenya bisa tanyakan di kolom komentar dan silakan juga follow kita di TikTok ya. Terus di subscribe juga, like, follow, subscribe di YouTube ya channel denger-denger nih
Dan pokoknya yang jelas kalau misalnya ada pertanyaan kita akan upayakan untuk bisa menjawabnya satu persatu. Terima kasih ya Dokter Priska atas Sama-sama Mbak kehadirannya Ivi. dan juga penjelasannya. Teman-teman terima kasih banyak. Sampai jumpa di channel Denger-Denger nih persembahan Le Mineral lainnya. Saya Ivi Batuta. Dah.